jadi-jadi, tetapi keinginan manusia kepada Allah jauh semakin jauh. Wa summa qala Aliun karamallahu wajhah, inna qad sabahna fi dahrin unud. Sesungguhnya kita telah berada di satu zaman yang penuh penyimpangan. Wa zamanin kanud, itulah zaman pengingkaran nikmat. Yu'addu fihi al-muhsinul musi'a, yang baik sudah kita anggap buruk, yang buruk kita jadikan baik. Tontonan kita jadikan sebagai tuntunan, malah tuntunan kita jadikan sebagai tontonan. Wa yazdadu az-zalimu fihi 'utuwa, orang-orang sombong yang kita harapkan kasih sayangnya malah semakin congkak. Wala yanfa'u bima 'alimna, ilmu yang kita tuntut bertahun-tahun tidak bisa kita amalkan di tengah-tengah masyarakat. Wala nas'alu amma jahilna, bahkan yang lebih parah, sering kita tidak mau tahu akan kebodohan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak BPD beserta seluruh aparaturnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan, alhamdulillah berkenan hadir. Begitu juga yang sangat kita muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajjah, bapak-bapak alim-alim ulama cerdik pandai dari BKM, terkhusus Bapak Panitia PHBI yang telah berbicara di hadapan kita bersama. Dan tidak kalah pentingnya kepada grup Hadroh, saya dengar tadi nggak ada yang menyebut bapak-bapak Hadroh. Begitu mereka melantunkan lagu-lagu sholawat luar biasa. Yang sangat kita banggakan, adik-adik kaulah muda, para remaja dan remaji merupakan pagarnya nagari. Adik-adik para remaja, mantapkanlah imanmu, laksana karang di tengah lautan. Betapapun hebatnya badai datang menghantam, namun ia tetap kokoh tak tergoyahkan. Adik-adik para pemudi, jadikanlah dirimu laksana bunga di dalam jurang. Kelihatannya mudah dipetik, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Umumnya hadirin wal hadirat, pencinta Muhammad rahimakumullah. Menurut keterangan Ibrahim bin Adham, setiap terbit matahari di pagi hari, orang yang beriman itu wajib mensyukuri 4 perkara, Pak. Asal terbit matahari wajib mensyukuri 4 perkara. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alani minal muslimin wa lam yaj'alni dhallan. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menjadikan aku beragama Islam dan tidak menjadikan aku orang-orang yang sesat. Syukuri Bapak Ibu nikmat iman dan Islam, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita syukuri, alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menjadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi apakah kita itu umat benaran apa umat jadi-jadian? Nanti kita bahas, ada tanda-tandanya. Yang ketiga yang harus kita syukuri apa? Alhamdulillahillazi syatara alayya uyubi. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menutupi aib cacat kesalahanku. Coba kalau Allah transparan mengungkap kejahatan-kejelekan kita di tengah orang banyak. Yang keempat Bapak Ibu yang harus kita syukuri, Alhamdulillahillazi ja'ala rizqi biyadi ghairi. Segala puji bagimu ya Allah kalau memang itu rezekiku tidak engkau jadikan di tangan orang lain. Mudah-mudahan yang empat macam ini bisa kita amalkan setiap terbit matahari. Itu menurut keterangan Ibrahim bin Adham. Alhamdulillahillazi ja'alani minal muslimin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'ala rizqi biyadi ghairi. Alhamdulillahillazi satara alayya uyubi. Kemudian salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon bila kita buka lembaran sejarah, beliau seorang figur pemimpin yang terpimpin, yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yang telah berhasil merubah manusia-manusia biadab menjadi manusia yang beradab, yang telah berhasil merubah manusia-manusia amoral menjadi manusia yang bermoral dan berakhlakul karimah. Oleh karenanya sebagai salam takzim kita kepada beliau, mari sama-sama kita bacakan bersama sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau baca sholawat di luar sholat, jangan tidak dibaca wassalim. Orang yang baca sholawat tidak membaca wassalim, dia hanya baca sholawat tapi ia tidak mendoakan keselamatan beliau. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam sholat kita tidak membaca wassalim? Karena di dalam sholat kita membaca doa tasahud. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat assalamu samalah kita membaca wassalim. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut keterangan hadis Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholat. Manusia-manusia yang paling utama, paling mulia di antara kita semua umatnya, yang paling mulia nanti orang yang paling banyak membaca sholawat. Saya walaupun tidak acara besar Bapak Ibu, punya wirid tiap malam 13 desa, tiap malam saya ngaji. Semua perwiridan saya itu saya buat satu khatam sholawat.
Orang yang selalu menghatamkan sholawat kepada Muhammad itu kedudukannya kepada Nabi bagaikan bapak-bapak dewan dengan bupati. Itu karena dekatnya. Beda pandangan bupati dengan kita dan bapak dewan. Semua dewannya ia kenal, ia tahu. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Nabi, usahakan Bapak Ibu baca sholawat 1 khatam. Tahlil 1 khatam 70.000, surah Al-Ikhlas 1 khatam 100.000, Al-Quran 1 khatam 30 juzuk, sholawat 1 khatam 4.444. Untuk mengawalinya, kalau Bapak punya minat, kalau Ibu punya minat, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Yang paling gampang bacanya Al-Fatihah ala Nabi. Tapi kalau hafal Bapak Ibu tawasul ila hadratin Nabil Karim Mustafa. Kalau kepanjangan itu aja Al-Fatihah ala Nabi. Baca Fatihah kepada Nabi. Kemudian Al-Fatihah ala hazihin niyati. Fatihah untuk membaca sholawat 4.444. Doa hatam sholawatnya nanti saya kirim. Siapa Bapak yang menghubungi saya itu, ada WA-nya sama saya. Itu nanti saya kirim. Minta sama Bapak siapa itu ya. Doa hatam sholawat. Bapak PHBI yang hubungi. Minta nanti saya WA nanti. Jadi para kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita buat acara peringatan Maulidur Rasul ini tujuannya apa? Tujuannya supaya ajaran yang dibawa Muhammad tidak hilang dari tengah-tengah masyarakat kita. Sedangkan berkali-kali kita melaksanakan acara peringatan, apa kata orang Minang, lah banyak ustadz nan datang, penyakit lama lah baik tujuan. Guru yang diundang bukan sembarangan, bahasa sekarang king of the king. Luar biasa Pak. Tapi dampak manfaatnya di tengah-tengah masyarakat kita kelihatannya apa? Yang musuhan sama tetangga terus menerus, yang jamaah masjidnya itu saja, syariat agama kita tidak, bukannya meningkat malah semakin pecah belah. Ini luar biasa nih Pak, luar biasa. Di Mandailing Natal kita ini sekarang sedang asik-asiknya berkembang paham Wahabi. Paham Wahabi tahu, tidak ada lagi zikir sesudah sholat, tidak boleh takziah kalau ada orang meninggal, tidak boleh ziarah kubur. Tanpa ada kekuatan iman dan ilmu pengetahuan, kita akan hanyut oleh gelombang arus zaman. Lihat di masjid kita, imam selesai sholat membaca astaghfirullahalazim sampai apa kata imam? Allahumma antas salam. Ia membaca Allahumma lantas jalan. Diterima ya sudah, nggak terima juga nggak apa-apa. Itu aja kemampuan saya Tuhan katanya. Wah, coba kita angkat harkat martabat agama kita, amalkan syariat Rasulullah. Mana lebih baik berzikir dengan imam membaca tasbih, tahmid, tahlil, langsung berdoa sampai doa, daripada selesai imam salam kita sholat sunnah. Oh, mentang-mentang dia berkali-kali haji dan umroh, maka Madinah itu bukan paham Syafi'i. Bukan paham Syafi'i, mana ada zikir dan doa di sana. Orang yang menganut Imam Syafi'i, apa kata Nabi? Man sabbaha Allah salasa wa salasina bi kulli dubri shalah wa hamidallaha salasa wa salasina wa kabbarallaha salasa wa salasina summa tamamal mi'ah la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah sampai akhir. Apa manfaatnya? Ya, kanat zabadal bahar. Siapa orang yang membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah ia baca untuk menyempurnakan ke-100-nya. Apa kata Nabi? Ghufirat khotoyahu wa in kanat zabadal bahar. Allah menghapuskan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di dalam lautan. Subhanallah. Sholat sunat mana ada ketentuan dosa seperti itu? Ini kita pertahankan. Ini apalagi kamu menemukan rawan aliran-aliran masuk. Rawan. Beda dengan kami datang Natal. Kamu ini sini komplit. Jadi dengan adanya peringatan agama Islam Maulidul Rasul, apa pedoman kita di akhir hayat Rasulullah? Nabi berpesan. Apa kata Nabi? Saya tinggalkan bagi kamu 2 penasehat, 1 penasehat yang bisu, 1 penasehat yang bisa berbicara. Penasehat yang bisu itulah Bapak Ibu kematian. Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kamu. Coba Bapak, kalau ada orang meninggal yang mengantarkan mayat itu ke kubur, berapa orang Pak? Ali, gimana? Bapak bilang, Bapak panitia banyak. Yang mengantarkan mayat ke kubur cuma 3. Kaum pemilih sanak saudara handai tolan ikut. Harta, kasur, tikar, selimut, bantal ikut. Tapi tidak satu pun yang ikut ke dalam menemani. Yang ikut mengawal ke dalam hanyalah apa yang ia anggap remeh selama hidupnya. Jangan main-main Pak. Jangan main-main. Buktinya kita umat Muhammad sholatnya harus aktif. Jadi kita ini bicara akhlak. Lebih baik casing metal dan berhati malaikat daripada casing koko berhati setan. Kalau kita pandang pakaiannya ya wah luar biasa, tapi hatinya hati setan. Casingnya tampaknya metal, gaya hidupnya celananya koyak, rambutnya dicat pakai anting sebelah, tapi hatinya lembut dan mulia. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan adanya peringatan Maulidul Rasul, bisalah kita menghidupkan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah, modalnya wajib ada 2. Pertama harus ada ilmu. Tanpa ilmu apa kata orang Arab? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang rajin ibadah tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, Allah tidak bakal menerima, bahkan amalnya ditolak. Sholat berjamaah 3 orang yang bodoh, imamnya maaf bodoh, jamaah yang 2 orang ini goblok. Imamnya kelupaan membaca Fatihah, apa katanya? Wah, saya lupa baca Fatihah. Datang makmum yang sebelah, iya saya dengar. Datang makmum yang kanan, untung saya tidak berkata, katanya. Padahal 3-tiganya sudah ngomong. Apa kata fikih? 1 huruf yang menunjukkan pengertian, batallah sholat. Jadi kalau ibu-ibu misalnya pulang dari pasar karena waktu zuhur sudah di akhir, keburulah ibu sholat. Gak taunya pas ibu sudah baca Fatihah, rupanya ikan yang ibu beli tadi di depan ibu. Pas ibu baca Fatihah, kucing datang.
Ah, bagaimana solusi? Kucing lari, sholat ibu tidak rusak. Pakailah politik mekanisme dalam sholat. Bagaimana caranya? Sholat tetap bagus, kucingnya lari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sholatnya tetap oke, kucingnya lari, ikan selamat. Makanya bapak-bapak yang hadir ini tidak satu orang pun yang kecewa. Siapa orang yang datang menuntut ilmu minimal paling sedikit 4 macam sudah ada dalam genggaman kamu. Walaupun tidak ada yang ia ketahui, walaupun ia pas melihat ustaz tidur, begitu nanti berdoa baru dia terjaga bangun, oh ngajinya ya. Begitu ia datang langsung tidur. Pakai juga pahala, dapat pahala juga dia. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumah dengan tujuan mendapatkan ilmu, Allah membuat dirinya dapat nilai sabilillah. Langkah ke majelis taklim, langkah menuju masjid, pahalanya sama Pak. Dilangkahkan kaki kanan, diangkat derajat kedudukan, dilangkahkan kaki kiri, dihapuskan dosa dan kesalahan. Berarti orang yang paling banyak pahalanya yang hadir di antara kita ini, siapa orang yang paling jauh rumahnya? Oh, saya nggak jalan kaki Ustaz, naik kereta tadi, dihitung putaran keretanya. Apalagi sampai di pengajian itu dibuat standar 2, digas-gasnya makin banyaklah putaran rodanya. Itu positif. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, orang yang keluar menuju tempat penuntutan ilmu majelis taklim, manfaatnya kata Nabi, Allah memudahkan baginya jalan masuk surga. Masuk surga itu luar biasa beratnya. Kok bisa berat begitu? Kenapa? Bayangkan di atas neraka jahanam ada satu titian yang bernama Siratul Mustaqim. Panjang titian ini 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatang. Besarnya titian ini sehelai rambut dibelah 7 lebih tajam dari pedang. Di bawahnya neraka jahanam. Tapi ada orang yang online masuk surga Pak. Tidak melewati jembatan langsung online masuk surga Bu. Siapakah orang yang masuk surga tanpa melewati titian Siratul Mustaqim? Orang yang aktif sholat berjamaah ke masjid. Apa kata Nabi? Yamurru ala sirati kalbalkil hatib. Ia melewati titian Siratul Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Langsung sampai. Coba Pak, di antara waktu sholat yang 5 itu yang paling besar nilai pahalanya berjamaah, sholat apa Pak? Subuh. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, dicatatlah ia qiyamul lail separuh malam. Dapat nilai pahala qiyamul lail 6 jam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dicatatlah ia qiyamul lail sepanjang malam full 12 jam. Jadi khusus bagi kita laki-laki yang sholat subuh berjamaah, ada amalan yang pahalanya besar Pak. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, begitu 15 menit matahari sesudah terbit,
ia melaksanakan sholat sunat Isra. Arti Isra terbit. Kalau kita lihat di jam digital kan suruh katanya. Sekarang 6:20 menit. Jadi 15 menit dari terbitnya Bapak berdiri. Usolli sunnatal isroki rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat isrok 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama ayatnya Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Apa manfaat pahalanya bagi kita yang mengerjakan? Dapat nilai haji dan umrah. Haji dan umrah. Nah, tapi harinya khusus hari Jumat, Pak. Apakah hanya di hari Jumat boleh kita kerjakan sholat Isra? Tidak. Itu hanya yang mendapat nilai pahala haji dan umrah, ia harus hari Jumat. Oh, saya Ustaz, boleh saya kerjakan di rumah? Boleh, Bu. Waktu mengerjakan sholat sunat Isra 15 menit kira-kira dari terbitnya. Jadi kalau 6:20 terbit matahari, berarti tengah 7:05 bolehlah kita kerjakan. Usolli sunnatal isroki rak'ataini lillahi ta'ala. Itu. Jadi Bapak Ibu datang ke pengajian, manfaatnya Allah mudahkan masuk surga. 3000 tahun panjang jembatan itu, lebih besar rambut, selai rambut dibelah 7 lebih tajam dari pedang. Itu bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang tidak ada sama sekali amal ibadahnya. Jadi besar kecilnya jembatan Ridwan itu tergantung banyaknya amal ibadah kita. Apa yang membantu, Bu, di saat kita melewati titian Siratal Mustaqim? Apa yang menolong kita di sana? Ibadah kurban. Ibadah kurban. Apa kata Nabi? Azimu adhayakum fa innahum matoyakum ala syirat. Besar-besar gemuk-gemuk kamu buat hewan kurban kamu, sebab itulah yang nanti jadi tunggangan kamu melewati titian Siratal Mustaqim. Coba Bapak pikir, kalau seumur hidupnya kablingan sawit bukan main luasnya, tapi seumur hidupnya hanya 1 ekor kurbannya. Apakah kalau datang patiniti kurban, oh saya sudah 7 kali. Kata orang kalau sudah 7 kali sudah gugur kewajiban. Bukan. Seumur hidup Bapak, seumur hidup Ibu, kalau masih mampu laksanakan. Apa kata Nabi? Man wajada sa'ah falam yudhar fala yuqarribanna musallana. Siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, ia mampu berkurban tapi karena bakhil pelitnya tidak mau, janganlah ia datang ke sholat kami. Kalau Nabi melarang kita sholat, berarti kita sudah keluar dari agama Islam. Setiap tahun Pak Kades lagi hidupnya sampai 7 ekor sapi kurbannya. Masuk nanti melewati titian Siratal Mustaqim, mana kurban yang pertama kali dipotong, itulah yang pertama kali Bapak tunggangi. Capek kurban pertama, maju kurban kedua. Begitulah berputar sampai ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang menolong di dalam surga kurban. Jadi kalau Bapak Ibu menyerahkan kurban untuk disembelih, apa doa yang kita baca? Pernyataan tulus bahwa kurban kita itu semata-mata lillahi ta'ala. Apa yang kita baca, Bu? Inna sholati wa nusuki
sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini Bapak tukang sembelih, saya serahkan kepada kamu untuk memotong lembu sebagai kurban kami. Saya lillahi ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan lupa kurban Bapak Ibu kalau mampu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, hasil yang dapat Bapak yang datang ke sini, apa kata Nabi? Likulli syai'in zakat. Bagi tiap-tiap sesuatu ada zakat. Yang wajib kita keluarkan zakatnya bukan cuma mata uang dan harta. Umur kita yang kotor wajib juga bayar zakatnya. Umur kita kotor karena tidak kita kerjakan perintah Allah. Umur kita kotor karena kita senantiasa bergelimang dengan dosa. Untuk membersihkan hati yang kotor, rajinlah menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, umur yang kotor sudah bisa dibasuh, dibersihkan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, rumah kita itu juga Bu bayar zakatnya. Wajib Bu bayar zakat rumah. Maksudnya bayar zakat rumah Ustaz bagaimana? Membersihkan rumah, membayar zakat rumah, hormati dan muliakan tamu. Coba lihat di jiran tetangga kita, orang yang selalu rumahnya didatangi tamu, itu rumahnya akan berkah, mudah rezekinya. Berapa hari kewajiban kita Bu memuliakan tamu? 3 hari. Ini kadang-kadang ada menantunya dari selingkuhan. Saya ada tulang di Sinunukan, pergi dulu ke sana kunjungan, dibawanya tas besar, begitu masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Datanglah teh manis, ngomong, lihat jam udah jam 5. Kira-kira jam berapa kamu pulang? Ini sudah sore lu. Ya. Manfaat ibu waktu bertamu, siapa orang yang kedatangan tamu bawa rezeki 100 rahmat. Kalau tamu kita pulang bawa penyakit 100 macam penyakit. Jadi apa amal yang besar ketika kita ada tamu? Siapa orang yang mengantarkan tamunya dari tangga rumahnya ke jalan itu 7 langkah, Allah tutup baginya pintu neraka. Ibu antarkan 8 langkah, Allah bukakan bagi ibu 8 pintu surga. Yang paling besar pahalanya kalau bisa diantarkanlah langsung ke kampung halamannya. Beli oleh-olehnya, terongkosnya. Ini kadang-kadang tamu kita pulang di belakang sana, pulang kami ya kelamaan, udah banyak gula habis. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati dan muliakan tamu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dengar pengajian, usahakan Pak hadir ya. Apa? Saya ini mantan preman, banyak kali dosa saya. Inilah satu-satunya yang gampang, yang mudah menghapuskan dan membasuh dosa-dosa saya. Cuma hadiri majelis taklim, tidur juga Bapak gak apa-apa. Positif dalam genggaman Bapak. Manfaat yang keempat bagi kita yang menghadiri majelis taklim apa? Mendapat doa ampunan malaikat. Kita ini termasuk hari ini didoakan malaikat. Apa doa malaikat kepada kita? Allahumma
ولا تعذبهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Muhammad, jangan siksa, jangan azab mereka. Alhamdulillah, 4 macam ini sudah positif dalam genggaman bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat di depan kita bersama ada tema. Apa temanya? Masalah akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kita dengan Muhammad, ya nggak ada persennya, nggak sampai ada persennya. Muhammad suri teladan, bisa dicontoh segala sikap, perilaku dan ucapannya. Kita manusia akhir zaman bisa bisa memberikan contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Itu bisa memberi contoh, tapi tidak bisa jadi contoh. Muhammad tidak. Hati Muhammad itu tidak ada sifat-sifat setan. Kita ini banyak sifat-sifat setan, antara lain prasangka. Prasangka itu merupakan dosa. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat? Inna ba'daz-zanni ismun, sebagian prasangka itu merupakan perbuatan dosa. Kalau kita sangka buruk kepada orang lain, kita akan sensitif, seolah-olah ada orang cerita di warung kopi, kita berasa kitalah yang diomongin terus, padahal mereka bukan mengatai kita. Jadi gambaran prasangka ini Bapak Ibu, ada seorang bapak kalah main skater, ATM bininya sudah dibobol semua, ngutang sama kawan gak kedapatan kebagian lagi. Satu-satunya jalan untuk minta duit tentu hanya kepada Allah. Ditulisnya lah surat kepada Allah, kepada yang terhormat Allah Ta'ala. Saya butuh duit 10 juta. Kalau tidak dibayar, kalau tidak diberikan ya Allah, saya akan bunuh diri. Dibawanya lah surat ini ke laut, dilemparkan ke ombak dengan harapan ombak ini yang menghantarkan kepada Allah. Rupanya suratnya ini dihempaskan badai ke pantai. Lewatlah nelayan, diambil, biar ada surat dibacanya. Wah, ini surat ada orang mau bunuh diri ini. Dikasih nelayan inilah surat ini ke Bapak Kapolsek. Apa kata Bapak Kapolsek? Melihat ada rakyat mau bunuh diri, dikumpulkannya anggota. Sini kamu, sini. Ini surat ada orang minta duit 10 juta. Kalau ia tidak mendapatkan duit itu, dia akan bunuh diri. Jadi Pak, mari kita bantu selamatkan dia yang mau bunuh diri. Kita patungan 1 juta. Karena cuma 6 orang anggota Kapolsek yang dapat terkumpulkan cuma 7 juta. Diantarkannya lah ke rumah orang yang bunuh diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini surat kamu tempo hari ini baru kami dapatkan. Ini pun kami datang untuk menyerahkan kepada Bapak. Begitu Bapak Kapolsek pulang, dibukalah amplop. Tentu cuma 7 juta. Apa kata Bapak itu? Inilah Pak Polisi. Yang saya minta itu 10 juta, diembatnya juga 3 juta katanya. Bayangkan. Itulah prasangka namanya Pak. Padahal Bapak Kapolsek berusaha supaya ia tidak jadi bunuh diri. Tapi prasangka orang yang minta duit. Inilah polisi ini buat diambilnya juga 3 juta jalannya katanya.
Jadi kita Bapak Ibu, sebelum ada fakta nyata, sebab kalau hanya cuma kabar burung, jangan dulu ambil tindakan. Tapi kalau ada fakta, barulah kita orang yang kan itu bisa kita jelaskan kepada dia. Jadi Bapak Ibu hadirin, kita ini jangan husnuzon, tapi husnuzonlah kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ini menurut Bapak ini ahli surga atau tidak, Pak? Cuma bapak yang ini lah yang abang jawab. Bapak ini, Pak Karis kira-kira ahli surga ini, Pak? Insya Allah. Ibu-ibunya? Jangan ragu, ibu ahli surga atau tidak? Cuma 3%. Tapi suruh tidur nggak apa-apa. Ibu bapak jangan ragu. Apa kata Allah Kudusi? Ana inda zonni abadi. Ya, bagaimana prasangka hamba saya kepadaku, memang itulah saya. Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah juga baik kepada kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, Allah juga sangka buruk kepada kita. Jadi mudah-mudahan mari kita buang dalam hati kita itu suuzon, prasangka buruk kepada orang lain, agar kita berhati baik kepadanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pantaslah Nabi Muhammad itu teladan karena hatinya memang ditempa. Tidak ada sifat-sifat setan, yang ada sifat-sifat malaikat. Bapak-bapak ini kangen tidak Bapak sama Nabi Muhammad? Kangen Pak? Luar biasa, kangen sama orang yang tidak pernah kita lihat. Kalau kita kangen sama kepada Nabi, bagaimana caranya? Sholawat ya. Begini ceritanya. Ketika Nabi Adam bukan ruh, begitu ia membuka matanya, dilihatnya tulisan di aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, kalau engkau sudah saya tahu Allah yang menciptakan aku, tapi ini siapa ya Allah, saya kepingin tahu. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan Muhammad Adam karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak menciptakan surga dan neraka. Maka setelah Allah menjelaskan profil Muhammad itu, merasa kangenlah Nabi Adam kepada Muhammad. Karena Adam kangen kepada Muhammad, dibuat Allah lah nur Muhammad itu kepada kuku Nabi Adam. Jadi bolehlah Bapak Ibu kita kangen kepada Muhammad, ini caranya. Yang kedua, kalau kita amalkan, ini bisa menjadi obat mata kita. Kapan kita amalkan? Ketika azan dikumandangkan, pas muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telunjuk kita, marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Itu asyhadu anna yang pertama. Begitu muazzin masuk membaca asyhadu anna yang kedua, kecuplah telunjuk kita ini, baru kita urutkanlah ke mata kita.
Itu menurut keterangan Nabi kepada Sayyidina Ali bisa menjadi obat mata, insya Allah tidak buta total, mudah-mudahan rabun juga tidak kena. Nah, hafal Pak itu? Bapak dapat doanya? Belum ya? Marhaban bika ya habibi.